Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Selamat Hari Paskah. Hari ini orang Kristen dan gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, Jumat yang lalu di hari Jumat Agung, saya membagikan tema mengapa Kristus harus mati. Dan hari ini sebagai follow up dari topik tersebut dan juga sekaligus untuk memperingati Paskah pada hari Minggu ini, saya akan membawakan topik mengapa Kristus harus bangkit. Nah, saya mengerti bagi orang Kristen, Alkitab itu sudah sangat jelas mencatat, bahkan ada 500 orang saksi mata yang melihat Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Ya. Nah, kalau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dipercaya dengan jelas, dengan erat oleh orang Kristen, di luar sana banyak kontroversi. Ada konspirasi-konspirasi bahwa orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus itu membuat suatu konspirasi bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Ya. Tapi buat saya pertanyaannya adalah, mengapa pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu repot-repot membuat konspirasi yang berdasarkan kebohongan, ya, tapi justru membuat mereka dianiaya. Orang biasanya membuat konspirasi yang menguntungkan pribadi mereka, bukan? Tapi dalam hal ini, kalau memang pengikut Kristus itu membuat konspirasi, mengapa mereka membuat konspirasi yang membuat mereka justru dianiaya, menderita? Kecuali, kalau memang kebenaran itu, Kristus bangkit itu memang benar-benar terjadi, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang mentransformasi hidup pengikut Kristus. Bahkan Saulus yang tadinya menganiaya gereja, menganiaya orang-orang Kristen, justru kemudian dia sendiri percaya bahwa Kristus bangkit. Dan dia menjadi rasul yang terdepan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, saya nggak akan meremehkan mereka yang belum beriman atau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena hal ini memang adalah kebenaran yang tidak mudah untuk diterima. Ini bukan hanya persoalan logika, tetapi supralogika, di luar logika kita. Manusia nggak bisa beriman karena logika saja. Tapi yang terpenting adalah manusia beriman karena pertolongan dan pencerahan dari Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita sekali lagi berdoa, menyerahkan pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Kristus yang sudah mati di kayu salib itu juga adalah Kristus yang bangkit. Bangkit dari kematian, menang atas maut, atas dosa, dan atas si jahat. Dan itu untuk itu tolong kami ya Tuhan untuk melihat kemenangan Kristus ini ya Tuhan. Di dalam suatu iman kepercayaan yang menolong kami hidup dengan ditransformasi, dengan diubahkan untuk hidup baru di dalam Kristus. Menjalankan hidup ini dengan taat dan setia kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membukakan mata pikiran kami, hati kami, untuk kami bukan hanya bisa mengerti, percaya, tetapi juga kami bisa menjadi pendengar-Mu dan pelaku firman-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, langsung saja saya mulai. Mengapa Kristus harus bangkit? Kristus harus bangkit pertama, karena Dia tidak berdosa. Karena Kristus tidak berdosa, maka pada akhirnya Allah yang setia, Allah yang maha suci dan maha adil, Dia harus menyatakan Kristus benar. Allah harus menyatakan Kristus bahwa memang benar Dia tidak berdosa. Dia menang atas dosa. Dan karena Kristus tidak berdosa, dan karena Kristus sudah dibenarkan melalui kebangkitannya, maka apa yang dikatakannya selama pelayanannya di dunia ini juga benar.
bahwa dia tidak berdusta, dia tidak membuat-buat. Itu termasuk juga dalam klaim-klaim dia sebagai Allah. Ya, saya akan sebutkan beberapa klaim Kristus bahwa dia adalah Allah di dalam pelayanannya. Misalnya yang pertama adalah bahwa Kristus itu maha kuasa. Melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Dia berkuasa atas cuaca, atas ombak lautan. Dia berkuasa atas iblis, bahkan iblis takut melihat dia. Dan yang terbesar, mujizat yang dia lakukan adalah dia mengampuni dosa manusia. Dan kita tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Yang kedua adalah Kristus juga menunjukkan bahwa dia maha tahu. Di dalam pelayanannya ada orang-orang mengikut dia, tetapi di firman Tuhan di Injil katakan bahwa dia tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena dia tahu isi hati manusia. Di Yohanes pasal 2 ayat 25, waktu orang banyak mengikut dia, Tuhan tahu apa isi hati mereka. Apakah mereka benar-benar percaya kepada dia? Ataukah mereka hanya mau melihat mujizat, hanya mau menerima benefit, keuntungan dari mujizat Tuhan? Yang ketiga, Yesus juga menerima penyembahan-penyembahan orang-orang yang datang menyembah dia. Dia nggak mengelak kalau dia layak disembah. Dia juga nggak menolak, dia nggak menghentikan mereka untuk menyembah dia. Yang keempat adalah Kristus juga menyatakan diri setara dengan Allah Bapa. Misalnya di Matius pasal 10 ayat 22-23. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus mengklaim kesetaraan dengan Allah, bahwa barang siapa mengenal Kristus, mengenal dia, mengenal Bapa. Barang siapa menolak Kristus, menolak Bapa. Dan yang terakhir yang saya akan sebutkan adalah bahwa Tuhan Yesus mengklaim bahwa dia hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Di Yohanes pasal 8 ayat 58 dia berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Before Abraham was, I am. Ini adalah suatu pernyataan yang besar yang hanya layak dikatakan keluar dari mulut Allah yang kekal. Tetapi Yesus Kristus mengatakannya. Dan kalau Yesus Kristus bangkit dan dia dibenarkan, maka benar bahwa dia adalah Allah. Dan ini adalah alasan yang kedua. Kenapa Yesus Kristus harus bangkit? Karena dia adalah Allah. Dia adalah pencipta dan pemilik hidup. Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa dia adalah pemimpin dari kehidupan atau penghulu hidup dalam terjemahan lain. Dia adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan kepada manusia, kepada semua makhluk hidup. Dan dia yang memberi, dia juga yang layak untuk menerimanya kembali, untuk dibangkitkan. Yesus berhak menyerahkan nyawanya. Yesus berhak menerima hidupnya kembali. Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi perlu diingat, perlu diperhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus disalib bukan karena dia lemah, bukan karena dia hanyalah korban kejahatan baik pemimpin agama Yahudi maupun kerajaan Romawi. Bukan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia yang berinisiatif menyerahkan nyawanya. Tapi Allah menggunakan pemimpin-pemimpin Yahudi yang bermuslihat, kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi yang menjatuhkan hukuman mati sebagai alat untuk menyalibkan Kristus. Kalau Kristus menyerahkan nyawanya berdasarkan inisiatif dia, dengan demikian dia juga berhak menerimanya kembali. Kenapa? Karena dia adalah Allah dan dia tidak
bersalah. Yang ketiga, terakhir, mengapa Kristus harus bangkit adalah untuk menyatakan keselamatan dari Kristus itu benar dan efektif. Kalau Kristus nggak bangkit, artinya Kristus pun nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bukan? Artinya dia pun kalah atas maut, bukan? Tetapi kalau Kristus sudah menang atas musuh-musuhnya, atas dosa, atas maut, atas si jahat dan rencana-rencananya untuk menggagalkan keselamatan manusia, maka terbukti nyata bahwa Kristus adalah juru selamat, bahwa dia adalah penyelamat yang benar dan yang sanggup menyelamatkan kita. Bahkan dari Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berfirman, sudah bernubuat. Demikian kata firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan atau ular itu, dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan si ular, dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan si setan, si jahat akan meremukkan tumit Kristus. Tapi Kristus akan meremukkan kepala si jahat. Artinya dengan meremukkan tumit itu, ya mungkin kelihatan Kristus kalah sesaat. Tapi dia bangkit kembali. Tetapi dengan meremukkan kepala si jahat, itu artinya Yesus punya kemenangan mutlak atas setan. Dengan demikian kita bisa yakin bahwa keselamatan di dalam Kristus itu benar, keselamatan itu efektif, ya bukan dibuat-buat tapi benar-benar terbukti. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Dan firman Tuhan katakan dia adalah yang sulung, yang pertama dari semua yang akan dibangkitkan. Dan firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dengan demikian apakah makna, implikasi dari kebangkitan Kristus bagi kita manusia, bagi kita umatnya? Yang pertama, Kristus sudah menang atas musuh-musuh Allah. Kita bukan lagi hamba si jahat, bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba maut. Tetapi kita adalah hamba Kristus. Kita sudah dibebaskan, benar. Dibebaskan untuk apa? Bukan dibebaskan berbuat dosa, bukan dibebaskan kita bisa hidup semaunya, tetapi kita dibebaskan untuk bebas melayani Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, layanilah Dia. Sembahlah Dia. Selayaknya sebagai umat yang sudah ditebus. Yang kedua, karena Kristus bangkit, Dia sudah menang atas dosa, maka ada pengampunan dosa bagi mereka yang percaya, beriman kepada Kristus. Karena Kristus, Dia berkuasa mengampuni dosa. Dan Dia sudah berkuasa menang atas dosa, maka hidup kita pun yang sudah diampuni Kristus, kita harus belajar untuk hidup kudus, bukan terus-terusan hidup dalam dosa. Orang Kristen memang bukan orang yang sempurna, ya, yang tidak bercacat, ya, tidak punya kesalahan, bukan. Tetapi orang Kristen dipanggil untuk hidup semakin dikuduskan. Sanctification. Hidup dalam pengudusan. Maka hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, kita harus semakin hidup kudus di hadapan Allah. Sekali lagi kita diselamatkan bukan karena kita orang kudus, bukan karena kita suci dan benar, tetapi kita diselamatkan supaya kita bisa hidup kudus bagi Allah. Yang ketiga, karena Kristus sudah bangkit, maka ada pengharapan sejati untuk hidup yang kekal. Karena Kristus sudah menang atas kematian dan Dia berkuasa untuk memberikan kita hidup
Bukan sembarangan hidup, tetapi hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata apa? Bahwa pencuri datang untuk mengambil, merampas, dan untuk menghancurkan. Tetapi aku datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup yang berkelimpahan. Jadi saudara-saudari sekalian, kita dipanggil ke dalam hidup yang kekal. Dan dalam hidup yang kekal itu kita dipanggil untuk apa? Untuk hidup berkelimpahan, hidup berbuah, hidup berkarya, hidup menjadi berkat. Bukan hanya bagi kita dan keluarga kita, tapi bagi orang-orang lain juga. Hidup kita adalah hidup yang diberkati dalam Kristus. Memang kesulitan, penderitaan, kesakitan, kemiskinan mungkin menimpa kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita nggak bisa menjadi berkat. Itu adalah suatu pilihan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Apakah saya mau menjadi orang Kristen yang hanya maunya diberkati menerima berkat, atau saya mau menjadi orang Kristen, orang percaya yang bukan hanya diberkati tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saya. Dan yang terakhir, karena Kristus bangkit dan dia dibangkitkan secara tubuh, secara fisik jasmani. Itu juga berarti bahwa apa yang kita kerjakan di dalam dunia fisik sekarang ini juga punya makna dalam kekekalan. Apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita, ini punya makna. Bukan hanya hal-hal yang kita kerjakan untuk pelayanan secara rohani, ya pelayanan gerejawi, memberitakan Injil, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya itu saja, tetapi bahkan pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari, pekerjaan kita di rumah tangga, pekerjaan kita di kantor, pekerjaan kita di kampus, belajar, ya, waktu kita berkarya, memproduksi sesuatu, menghasilkan suatu karya, itu punya makna di dalam kekekalan. Bahwa hidup kekal itu sudah dimulai dari sekarang, bukan nanti waktu kita mati. Sehingga ingat, ketika kita pergi kerja, bekerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ingat, kita sedang berkarya, bekerja untuk Tuhan. Bahwa kita sedang menggunakan hidup yang kekal, bekerja di dalam kerajaan Allah untuk memuliakan Dia. Gunakanlah pekerjaan kita sehari-hari untuk berkarya bagi Tuhan. Bukan untuk melayani dunia ini. Bukan untuk menumpuk harta semata-mata. Bukan hanya untuk membuat kita semakin kaya, semakin terkenal, semakin punya titel. Bukan. Tetapi untuk memuliakan Kristus. Kiranya hari Paskah kali ini, semangat Paskah ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang berkarya dan berbuah bagi Kristus, mengisi hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal itu, untuk melayani Dia. Layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi pikiranmu dan tenaga kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Kita sudah dibebaskan, bebas untuk melayani Allah yang hidup. Tuhan memberkati.